Dan aku yakin Prabowo tidak mau kemudian menjadi orang yang seperti kambing congek gitu ya, yang kemudian menurut aja pada apa yang diinginkan oleh Jokowi. Sampai detik ini memang Prabowo selalu mengatakan dia tunduk kepada presiden karena dia memang masih posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Apakah Prabowo mau menjadi kambing congeknya Jokowi? Ini analisa dari Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Para sobat, sepertinya Jokowi takut kehilangan kekuasaannya. Sangat jelas hari-hari Jokowi kepikiran bagaimana setelah dia lengser. Banyak cara-cara dan percobaan-percobaan yang inkonstitusional, yang tidak konstitusional dicoba oleh Jokowi. Jokowi pernah ingin 3 periode, Jokowi ingin perpanjangan masa jabatan, dan kini Jokowi ingin menjadi ketua koalisi partai-partai. Itu semua tujuannya Jokowi tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Karena bila kekuasaannya hilang, Jokowi sudah ditunggu kasus-kasus hukum. Apakah itu kasus-kasus korupsi, kasus-kasus soal tambang ilegal yang operatornya adalah salah satu menteri yaitu Bahlil, atau kasus-kasus soal transfer sekian miliar rupiah yang diterima anaknya dan masih dalam telaah KPK. Semua akan dilakukan Jokowi untuk mengamankan kasus hukum yang diduga akan segera mendera Jokowi dan dinastinya. Pertanyaannya adalah, apakah Jokowi mampu untuk menguasai Prabowo? Apakah Jokowi akan sukses untuk menjadikan Prabowo kambing congek? Dan aku yakin Prabowo tidak mau kemudian menjadi orang yang seperti kambing congek gitu ya, yang kemudian menurut aja pada apa yang diinginkan oleh Jokowi. Sampai detik ini memang Prabowo selalu mengatakan dia tunduk kepada presiden karena dia memang masih posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Benar, menurut pendapat Profesor Ikrar Nusa Bakti, Prabowo tak akan mau menjadi kambing congek. Jokowi terlalu GR. Ya jelas kalau saat-saat sekarang Prabowo terkesan yes man, lalu seakan-akan mengatakan apapun yang Jokowi lakukan adalah terbaik, bahkan memuja puji Jokowi sebagai presiden terbaik Indonesia. Ya karena posisi saat ini Jokowi adalah presiden Indonesia dan Prabowo adalah salah satu menterinya. Jadi Jokowi terlalu GR, seakan-akan mampu menguasai Prabowo, mampu menguasai presiden, walau Jokowi sudah lengser. Tidak mungkin, dan itu hanya ilusi Jokowi. Prabowo pasti ingin menjadi presiden sesuai dengan kapasitas beliau. Prabowo pastinya tak mau menjadi bayang-bayang Jokowi, apalagi saat ini Jokowi sedang didera berbagai masalah, termasuk Jokowi diduga sebagai presiden yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024, presiden yang merekayasa diduga kecurangan-kecurangan yang ada di Pilpres dan Pileg 2024. Bahkan hak angket pun ditujukan kepada Jokowi. Pendek kata, setelah Jokowi lengser, maka semua partai-partai politik, semua ketua-ketua partai politik akan satu persatu meninggalkan Jokowi. Jadi jangan mimpi Prabowo mau diatur-atur Jokowi. Jangan mimpi Jokowi bisa menjadikan Prabowo kambing congek.
Lebih baik Jokowi mempersiapkan segala kemungkinan termasuk pengadilan yang akan menjadikan dia seorang terdakwa berbagai kasus hukum yang akan menimpa dirinya dan keluarganya. Satu hal ya, saya ngomong terus terangnya di sini ya. Iya. Itu kalau nanti PKB katanya akan tetap berani mendukung hak angket, ya, itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka, ya. Beginilah cara kotor rezim ini untuk menaklukkan lawan-lawan politiknya. Profesor Ikrar Bakti mengatakan apabila PKB terus melanjutkan hak angket dan mendukung hak angket, bisa jadi ada rencana buruk dari Presiden Konoha di mana ketua PKB akan digoyang dan digantikan oleh warga Nahdlatul Ulama yang lain yang gampang diatur-atur oleh Jokowi. Cara-cara tidak demokratis seperti ini, cara-cara sandera seperti ini harus dilawan. Maka hak angket ujungnya harus berani untuk memakzulkan Jokowi agar cara-cara kotor, cara-cara jahat seperti ini tidak bisa dilanjutkan lagi dan tidak ada korban-korban lain dari Jokowi. Ya. Dan siapa yang akan menjadi pengganti Muhaimin, ya? Yang tadi isunya Menteri Agama, tapi sekarang isunya katanya Gus Ipul, gitu kan? Jadi inilah cara-cara kekuatan negara ini untuk kemudian menghancurkan kekuatan yang boleh dikatakan ingin membenarkan atau ingin memperbaiki pemilu di Republik ini, ya. Cara-cara jahat dari Presiden Konoha melalui sandera telah sukses diterapkan kepada Partai Golkar. Kita tahu Ketua Umum Partai Golkar tersandera kasus-kasus hukum. Kemudian Zulkifli, Ketua Umum PAN juga tersandera kasus-kasus hukum. Kemudian Ketua Umum P3 juga tersandera kasus-kasus hukum. Dan kini Ketua Umum PKB, jika PKB mendukung hak angket, menurut Profesor Ikrar Nusa Bakti, Presiden Konoha juga tidak akan tinggal diam. Diduga akan memanfaatkan lembaga hukum yang lain, KPK misalnya, untuk memanggil kembali Muhaimin Iskandar. Kasus yang sudah lebih dari 10 tahun, bahkan lebih dari 12 tahun, mau diutak-atik lagi. Dengan tujuan pokoknya, Muhaimin Iskandar Ketua PKB harus menjadi tersangka. Lalu dengan mudahnya Presiden Konoha itu untuk mengganti Ketua Umum PKB dengan Yakut atau dengan Saifullah Yusuf, dan ujungnya Ketua PKB dan PKB akan menjadi kambing congek. Admin berharap semua partai-partai kompak untuk meloloskan hak angket, lalu mengundang Jokowi untuk mempertanggungjawabkan Pilpres Pileg yang penuh dengan kecurangan di 2024 ini. Syukur-syukur bila angket bisa memakzulkan Jokowi. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.